pernah juara 1 lomba cipta lagu pariwisata. Betul ya? Betul, di Sparpora Kabupaten Subang. Kok tahu? Seni karawitan tapi jago main saksofon. Alat musik itu yang modern itu drum. Itu SMP? Itu SD kelas 1. Dan kemarin dijual cuma berapa? Berapa? 500.000 Pak. Yang bener dia. 500.000 dijual. Bohong, itu pun ditawar. Bohong. Captionnya, oh kok ini juaranya kayak lomba Agustusan gitu. Apa ya? Lingserungi. Itu Lingserungi. gitu, Nah, kayak gitu. itu juga berkaitan karena Lingserungi itu kan ciptaan Sunan Kalijaga. Kalau misalkan kalian mempercayai Wali Songo, betul. Sunan Kalijaga dan Kidung Kasemaran ini juga Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lupus Tonyo Channel. Masih di Podcastken. Kali ini saya sedang berada di Mantap Jiwa Cafe. Letaknya ada di Pamanukan. Dan saya sudah bersama dengan seseorang di sebelah. Nah, siapa ini? Siapa dia? Ya kan? Gimana? Damang? Alhamdulillah Ya. Pak Prank nih, alhamdulillah nih bertemu lagi setelah sekian lama. Oh, ya. lama banget ya. Lama banget, ini udah hampir berapa bulan ya. Selamat datang di Podcastken. Wih, luar biasa. Sekalinya ketemu langsung masuk konten. Suhu podcast Waduh, sebenarnya ini. enggak. Saya melihat podcast beliau. Aduh, bukan Jadi bukan saya suhu, Pak, bukan. terinspirasi lah. Ya, terinspirasi. Kang, izinkan saya membacakan identitas singkat Wah, pribadi siap, dari siap. Akang ya. Boleh. Oh, udah Saya ada ya, udah saya ada. nyontek nih. Dari Facebook. Nama panjangnya Fadilah Halim, betul. Ifadilah. Ada I-nya. Ada I-nya. Itu serius? Serius, ada I. Beneran? Beneran. Saya nggak percaya ini. Ifadilah. Kalau nyari namanya Ifadilah. Kayak Halim. merek HP gitu. Apa? Ya iPhone. Ada I-nya. Ipun ya? Berarti bener ya, Ifadilah Halim. Betul. Ya, Ifadilah Halim. Panggilannya Fadil aja. Bisa Fadil, ada juga Ipad. Jadi saya enaknya manggil apa? Fadil aja. Fadil aja. Oke. Dari Belanakan, rumah di Belanakan, Rumah di Belanakan. kampung di Bandung. Asli dari Subang, Pak. Oh, Kecamatan Belanakan gitu. asli dari Belanakan. Asli dari Lahir Belanakan. di Belanakan. Lahir di Belanakan. Oh gitu. Oke. Saya nggak dapet tanggal lahirnya karena nggak ada ya. Ini ada backsound di luar ini. Lulusan SMAN 1 Pamanukan. Betul. Tahun betul. berapa? Tahun 2014. 2014 Masih ya. muda Pak Ternyata saya, Pak. Masih muda ya. Masih muda. Ya beda 2 tahun lah sama saya. Baik. Seorang seniman dan musisi ya. Waduh. Dari Pantura. Selain itu juga konten kreator. Betul ya? Ya, betul. Punya betul, channel betul. YouTube. Ada channel Namanya? YouTube juga. Namanya Ifadilah Halim juga. Ifadilah Halim. Double Saya L. belajar dari channel Anda. Waduh. Untuk podcastan ya. Bagus kok, bagus. Saya kayak sound engineer gini. Ini kan penting ya. Saya banyak belajar dari Berbagi pengalaman Iya. aja lah gitu. Selain itu punya bisnis clothing ya. Namanya Maturesid. Gimana bacanya nih? Bacanya Matur Side aja sih, Matur Side. Mature Side. Matur Side aja sih aku bilangnya. Matur Side. Side. Matur berarti kayak matur suwun gitu. Matur Ya. Sun. Matur Side cloth Ya. konsep. Ya, clothing concept sih. Matur Side clothing concept. Oh, nama brandnya Matur Side. Matur Matur Side Side. clothing concept gitu. Oke. Terus pengurus juga di Sadewa Music. Ya, kalau yang di Facebook masih Sadewa Musik. Oh, udah ganti sekarang. Bukan ganti sih, tapi ada beberapa sebenarnya. Jadi kayak Ada beberapa. ada beberapa langsung dijawab ini. Production house gitu. Ada beberapa Lebih ke label. Bukan label tapi kayak ada manajemen kecil-kecilan gitu. Oh, manajemen. Gak apa-apa, ini kan identitas jadi bisa langsung direspon. Iya, Kalau saya salah langsung dibenerin aja. Betul. Itu ada satu yang dipasang di ini kan ya, yang di Facebook kan ya. Betul, itu satu. Itu satu. Cuma ada beberapa grup sih sebenarnya. Berarti banyak dong. Nggak banyak sih, beberapa aja sih. Weh. Ini kafe ini juga. Ini adalah rumahnya Aduh. Kang Padil ini. Lebih tepatnya ini ya, kayak tempat
apa sih tempat yang ngopi aja kan Ah, gitu lewat kan, ngopi. tempat bersilaturahmi gitu kan. Bersilaturahmi, ya. Seperti sekarang kita bersilaturahmi Iya, gitu kan. iya. Ini daerah jajahan Kang Fadil. Saya jadi agak-agak gimana ya? Takut gitu. Ya teman-teman yang udah sering tahu gitu, sering main ke sini namanya Mantap Jiwa. Ya. Mantap Ada jiwa, di ya. Jalan Pasar Impres Pamanukan. Oh, Pasar Impres Pamanukan. Mantap. Oke, prestasinya pernah juara 1 lomba cipta lagu pariwisata, betul ya? Betul, di betul. Parpora Kabupaten Subang Kok tahu? tahun 2019. Betul. Saya lihat postingan Anda yang kebanjiran. Ini kebanjiran bukan ya? Yang lusuh itu piagamnya. Iya, kalau di Belandakan kan udah terkenal kebanjiran ya. Jadi Yang kemarin banjir besar kena. banjir besar kena. Itu akibatnya kena juga tuh yang piagam. Kalau yang piagam yang itu sih sebenarnya bukan kebanjiran, Pak. Oh, bukan. Jadi dibawa ke Bandung, dipasang di Bandung, di kosan gitu kan, di kosan. tembok, musim hujan kan. Jadi kayak rembes gitu lah jadi. Oh, Jadi ya. ngembun. Apa sih Ya, itu? ya, lembab ya. Lembab. Lembab akhirnya Akhirnya kertasnya ya, jadi basah gitu. basah. Oke. Ada yang lain selain kertas yang basah di kosan nggak? Yang basahnya. Iya. Selain Ya itu piagam yang basah di kosan. ada beberapa piagam juga yang kebasahan gitu kan. Oh, berarti selain juara 1 lomba ini masih ada lagi prestasi lain gitu? Ya ada lah gitu. Apa? Ada. Sebutin aja. Ini kan prestasi Lupa ya saya, anak-anak muda dari Pantura yang saya kenal. Masih banyak yang lainnya yang banyak prestasinya. Salah satunya saya kaget saat tahu kalau yang juara tahun 2019 lomba cipta lagu pariwisata itu adalah dari Pantura ini. Iya. Saya juga nggak nyangka dapat juara. Juara 1 loh, bayangin. Alhamdulillah sih dapat apresiasi lah ya. Soalnya jarang banget anak Pantura yang bisa berprestasi di kabupaten. Iya betul. Sangat harus diapresiasi untuk anak-anak Pantura ya, harus tahu Kang Fadil. Selain itu ada lagi prestasinya. Ya kalau prestasi-prestasi sih kayak pada umumnya kayak teman-teman yang suka band-bandan ya kayak audisi, lomba-lomba, festival-festival musik gitu. Cuman yang terakhir itu kemarin ya lomba cipta lagu itu sih. Lomba cipta lagu terus ada di salah satu komunitas musik juga di Subang pada tahun yang sama itu kayak bukan menang sih, tapi kayak dapat peringkat 1 kompilasi gitu. Peringkat 1 gitu. lagi tuh. Di tahun yang sama itu. Boleh disebutin nggak? Boleh sebutin. Acara aja. di Klabinaria kalau nggak salah. Sebutin aja. Acara apa sih? Album kompilasi. Bunyi Sunya, nggak tahu apa sih, lupa gitu ya. Yang ngadain yang Yang ada rokok ya. kurang tahu juga sih, lupa kalau nggak salah itu tepatnya di Klabinaria. Itu lagu apa? Dan waktu itu kan ceritanya kayak kompilasi karya-karya musisi Subang kan. Karya-karya musisi Subang. Jadi ada banyak gitu kayak ngumpulin karya-karya. Dan waktu itu saya ngumpulin juga ikut-ikutan ya masukin karya instrumental sih, lebih ke Karya instrumental. Iya, jadi hanya musiknya doang gitu. Judul instrumennya apa? Judul ininya karyanya BUDH. Bud. Ya. Oke, itu kita akan bahas nanti di 3 keywords di segmen part 1 ya. Lulus atau belum ya dari kuliah di ISBI kan? Institut Ya, Seni betul. Bandung. Budaya. Budaya. Kalau dulu kalau Apa misalkan sih Institut Seni Budaya Indonesia. Bandung. Kirain Institut Seni Bandung Indonesia. Bukan. Salah berarti ya? Iya, kalau misalkan teman-teman pernah dengar juga sebelum ISBI itu ada STSI. Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Ya, terus 2000 dan kebetulan saya tuh angkatan terakhir di STSI. Jurusan Seni Karawitan. Seni Karawitan. Iya, kalau misalkan teman-teman tahu Karawitan itu kan Seni Karawitan tapi jago main saksofon. iya. Nggak jago juga sih. Jago lah, segitu jago, udah manggung di mana-mana, di sini aja di Mantap Jiwa tiap malam apa? Tiap malam Senin. Tiap malam Senin main saksofon. Itu kok bisa? Maksudnya gimana sih? Bukannya main bonang. Oh, kalau di Karawitan itu kan emang basicnya semua di tradisi ya. Maksudnya kan kayak gamelan, khususnya kan kita kan diem di Parahyangan gitu kan, kayak gamelan wayang, gamelan yang lain-lain gitu. Dan sebenarnya kita tuh diajarin, kita cerita sedikit ya, kalau bisa di Karawitan itu emang bukan Karawitan yang ada di Jawa Barat doang.
Berarti se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kita lebih ke karawitan Nusantara aja gitu. Kayak misalkan gamelan Jawa ada, gamelan Bali, gamelan Minang, gamelan Cirebon, dan gamelan-gamelan yang lain kita pelajari juga gitu. Kebetulan. Gitu. Berarti Daminati Ladanya beda-beda gitu ya? Iya. Jadi Daminati Ladanya tuh beda-beda juga. Jadi setiap gamelan yang kita pakai, misalnya gamelan Jawa, gamelan Bali itu beda-beda juga. Seperti itu, Pak. Tapi belum menjawab nih. Yang mana? Korelasinya dengan main saksofon itu iya. apa? Ya kan gini ya, karena kita kan untuk tahun ajaran baru itu memang gelarnya tuh dari dulu yang sarjana karawitan atau eskar. Betul. Sekarang tuh jadi SSN. Jadi lebih ke ya sarjana seni aja gitu. Sarjana seni. Jadi bukan lagi kita nyebut sarjana karawitan karena ketika kita udah terjun di masyarakat ya kita dituntut untuk bisa. Kalau sarjana karawitan berarti SKN. Eskar. Kalau dulu masih eskar. Oh. Kalau sekarang udah jadi esen, jadi lebih global ya. Iya, lebih SSN global. Kan. Tapi bukan berarti yang lulusan karawitan harus bisa semua gitu. Ya tapi khusus aja. Iya, khusus gitu. Nah, korelasinya sama main saksofon sebenarnya ya kalau misalkan menurut saya Pak, kalau misalkan udah berkecimpung di dunia musik tuh ya kita harus kemana-mana gitu. Maksudnya bukan kita terpaku sama satu alat doang gitu. Jadi modernnya jalan, tradisinya juga jalan. Nah kalau misalkan dari kedua itu bisa jadi satu, kenapa tidak gitu. Nanti ada karya yang fenomenal yang akan kita bahas ya. Yang tadi disebutkan antara modern dan tradisional itu melebur. Itu unik banget sih. Baik, kita langsung ke 3 keywords. Yang pertama adalah kreativitas anak daerah. Yes. Anda dari Pantura ya kan? Betul. Asli dari Belanakan. Saya pun dari Pamanukan. Pantura juga kan ya? Betul, Pantura juga. Hampir mungkin di bawah 1%, ya kan? Yang saya ketahui, anak muda yang berpotensi dan juga punya kemampuan yang mumpuni di satu bidang, apapun itu, salah satunya adalah Kang Fadil. Itu asalnya dari mana? Asal apa nih? Asal kayak motivasi. Potensi dan lain-lain. Kok bisa gitu? Ya gini ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh setiap orang tuh kalau misalkan ada bahasa seninya tuh bilang bahwa semua manusia adalah seniman. Wah, filosofis banget. Filosofis ya. Ada yang bilang seperti itu bahwa semua manusia itu adalah seniman atau semua orang itu adalah seniman. Betul. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya kayak kemampuan tersendiri gitu Pak. Jadi bagaimana kita untuk menggali potensi kita, jadi bagaimana kita untuk membuka wawasan kita, belajar hal-hal baru gitu. Dan untuk saya pribadi kebetulan gitu kan berawal sih sebenarnya dari kakek, dari keturunan. Keturunan dari kakek. Oke. Dari dulu jadi bisa memainkan beberapa alat musik. Mulailah gitu. misalnya dari SD. Dari SD. Jadi SD tuh menguasai apa tuh? Karambe. Nggak, pertama kali itu ukulele. Pertama kali megang alat musik itu gitar ya. Itu semua umum kayaknya. Gitar dulu nih. Gitar. Yang kecil ukulele apa? Enggak, langsung yang gede. Klasik, gitar klasik. Gitar klasik. Iya kan? Cuman waktu itu karena tangannya masih kecil-kecil kan nggak nyampe gitu. Jadi belajarnya gitar bass dulu Pak. Gitar bass kan, kalau gitar bass kan satu-satu tuh. Berarti di rumah ada banyak musik instrumen? Banyak sih enggak, cuman ada beberapa lah. Alat musik di rumah. Kalau dari dulu punya kakek tuh. Punya kakek. Cuman kalau kakek tuh emang lebih ke ya zaman dulu kan buat alat musik kayak suling tuh sendiri Pak. Jadi, kakek bikin suling sendiri. Wah. Jadi walaupun keren sih. Ya walaupun secara tangga nada itu kan nggak ngepas lah kalau misalkan dibandingkan dengan nggak ada tuning lah, ya. Karena kan zaman dulu kan kita kayak masih ngira-ngira gitu lah. Natural aja. Tapi biasanya lebih bagus yang natural. Kalau menurut saya sih. Iya. itu kebetulan bisa kakek. Jadi ngelihat dari kakek sih sebenarnya. Terus pertama kali nih Kang pas megang alat musik itu yang modern itu drum.
Itu SMP? Itu SD kelas 1. Ah serius? Iya, waktu zamannya rental studio itu 1 jam 15.000, setengah jam setengah jam itu jadi 500 tuh waktu dulu. Drum itu pertama kali. Kelas 1 SD datang ke rentalan musik? Iya, rentalan musik. Sendiri? Diajak teman kebetulan. Suruh main drum? Apa pengen sendiri? Posisi waktu itu emang nggak tahu, maksudnya baru pertama kali masuk ke studio. Ya udah, jadi secara langsung megang drum aja main gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih ceritanya, Boleh. masih ada satu plot hole nih yang kelewat kayaknya nih. Kelas 1 SD kan masih kecil hitungannya ya. Masih. Umur berapa? 7 tahun kayaknya. Itu paksaan dari orang tua, dari kakek, atau keinginan sendiri sih? Maksudnya pengen belajar musik gitu? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada paksaan. Sebenarnya kalau dari orang tua tuh malah tidak terlalu memperhatikan anaknya mau kemana waktu itu. Bebas aja. Iya, karena mungkin belum tahu potensinya mau kemana nih gitu. Oh. Jadi ya berjalan aja gitu. Berjalan seperti itu sih. Berarti bisa disimpulkan keinginan sendiri nih. Keinginan sendiri. Kelas 1 dikuasain tuh drum. SD. Drum tuh dari kelas 1 sampai SMA. Ya sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai dikuasainya saat mulai SMP. SMP tuh kelas udah bener kita udah Dream Theater segala macam di cover gitu. buat latihan aja sih. Avenged Sevenfold kan drum-drum yang susah-susah kan. Iya. Bener zaman dulu Avenged tuh lagi naik-naiknya. My Chemical Romance. Ya. Udah kan? Benar. Welcome to Black Parade tuh biasanya. Gitu kan. Drum-drumnya kan. Dia lebih ke Indonesia sih bener. Oh serius? Lebih ke Peter Pan dong? Lagu netral. Oh netral. SID. Biasanya kan yang drum-drumnya iya. mantep kan. Funky Kopral dulu. Fangkop ya. Bondan. Iya kan Bondan? Iya kan masih di Fangkop. Iya. Benar. Kalau yang slow-slownya kayak Kangen Band sih kayaknya dulu. Kangen Band terus Yolanda. Ya benar. Ya Pantura mah emang Kangen Band mah number 1 lah. Iya. Pantura. Akhirnya di SMA menguasai semua alat musik. Di SMA tuh udah mulai kayak berpikir ya belajar tuh bukan sekedar belajar gitu, maksudnya bukan sekedar bisa, tapi kayak main gitar tuh kita harus tahu kuncinya gimana gitu, apa sampai mainnya gimana. Partitur bisa SMA? Kalau partitur belum. Waktu SMA partitur belum, cuman kayak chord-chord dasar aja gitu. Bisa ngulik lagu sendiri. Iya, bisa ngulik ya lagu kan? sendiri. Tandanya ya istilahnya tandanya kamu bisa nguasain gitar ya kamu bisa ngulik lagu sendiri, nggak usah lihat buku, nggak usah searching kan gitu ya. Dan kebetulan ya cerita sedikit ini. Boleh. SMP tuh emang udah sering kayak bikin lagu sih sebenarnya. SMP bikin lagu. Buat kayak perempuan kan pasti kan. Iya, ada. Motivasinya pasti itu kan awalnya kan. Kayak buat teman-teman juga ada sih. Oh ini persahabatan gitu. Bagai kepompong berarti. Buat yang nggak tahu, anak 2000-an 90-an mah tahu ya lagu-lagu. Tahu pasti tahu. Legend itu. Buat yang zaman now mah cari aja sendiri ya. Berarti SMP bikin lagu banyak dong. 1 album, 2 album? Enggak, kayak mungkin kalau dikumpulin sampai 1 album kayaknya. Cuman 20 lagu berarti. Lebih kalau misalkan dihitung sampai sekarang ya. Sekarang. Cuman waktu dulu kan mungkin karena keterbatasan media juga. Berarti pakai gitar doang terus direkam melalui HP. Oh, dulu udah punya HP sih. Udah ada HP tuh, udah ada HP. Dan waktu itu ya udah cuma sebatas itu, jadi belum bisa masuk ke dapur rekaman. Waktu SMP. Dan bisa masuk ke dapur rekaman itu pas SMA gitu. SMA ikut rekaman? SMA udah masuk rekaman. Maksudnya rekaman indie atau memang ada yang nyabut gitu? Enggak sih, ini indie. Bagus nih. Oh, indie, ikut lomba, festival gitu? Iya, kalau festival sih masih kayak ikut ngaper lagu orang aja sih. Cover lagu orang. Cuman pada waktu itu mikirnya belum pede aja buat ngangkat lagu sendiri gitu. Wah sayang banget ya kan. Kalau dari dulu di YouTube udah bikin itu, ya konten itu, mungkin udah banyak subscriber sih saya yakin. Ya apalagi saksofon ya kan dari Subang lah. Kayaknya masih jarang ya. Jarang.
emang sebenarnya kalau misalkan ngomongin instrumen apa gitu ya, dari dulu megang apa sih, lebih ke alat perkusif sih Pak. Jadi kayak alat-alat perkusi kayak drum, Kendang, terus kahon, terus ada timbalis kalau alat-alat musik Latin gitu ya. Ya nggak tahu deh. Perkusi gitulah. Nggak tahu apa Kalau ya. teman-teman tahu gitu. Dan sebelum ke alat saksofon sekarang tuh ya memang dulu ke alat-alat perkusif gitu, alat-alat perkusi gitu. Nah masuk saksofon itu cuman beberapa tahun ke belakang doang, pas udah kuliah itu. Karena dari ke SD sampai SMA tuh masih di drum. Oke, saya sebutin nih. Berarti dari SD sampai SMA yang dikuasain sama Fadil itu alat musiknya bass, gitar, ya kan? Terus suling meremnya. Suling, Habis itu drum, piano, keyboard, keyboard ada keyboard. Apalagi kecerek meren. Kecerek ada kecerek. Sama ini harmonika. Serius? Ada harmonika. 7 alat musik dikuasai Tapi dari SD sampai SMA. sekedar bisa Pak. Bukan gitu masalahnya. Kita adalah anak-anak Pantura ya kan. Iya, betul. Kita tahu latar belakang kita rata-rata bagaimana yang tadi disebutkan, kayak orang tua tuh nggak terlalu melihat potensi anaknya. Benar. Itu hampir mayoritas tuh termasuk saya pribadi tuh. Ya orang tua nggak merhatiin lah saya hobinya apa, bakatnya apa gitu. Istilahnya ya cuek-cuek bebek aja gitu. Benar. Artinya kan pengembangan diri sendiri otodidak kan? Otodidak banget tuh, benar. Kerasa banget sih dulu. Gak pernah les Del? Enggak, sempet pengen gitu ya, kayak ngelihat kayak teman-teman tuh les atau ngeliat di TV. Kantata gitu. Cuman mungkin karena keterbatasan juga, kita tinggal di daerah yang ujungnya utaranya Subang. Itu problemnya. Yang mentok banget nih, kalau nggak tahu Belanakan mentok banget ke laut gitu. Iya makanya itu Subang kota deket laut jauh banget gitu. Jadi jangankan nyari tempat les, Iya betul. nyari studio pun satu kecamatan bisa dihitung ada berapa itu studio musik tuh. Aduh. Paling dekat ke Binong, ke Pagaden ya? Paling dekat dulu ya? Belanakan sih ada. Belanakan Sukamandi. Sukamandi, Kalijati ya. Kok kalau jatuh jauh banget. Terlalu jauh ya? Lebih deket ke Cikampek sih. Iya, Cikampek, ke Karawang atau ke Pemanukan sih. Iya. Pemanukan ada sih. Pemanukan ada dulu yang terkenal banget, rentalan ada. Wah keren ya, inspiratif banget sih. SD udah main drum kelas 1 ya, gokil. Baik, nomor 2 nih, keywords number 2 yaitu musik X pandemi. Iya. Gimana nih, musik dan pandemi nih gimana? Musik dan pandemi ya, ini kan biasanya manggung nih ya kan, malam Senin di Mantap Jiwa sini. Kadang di mana, di wedding dan lain-lain ya kan. Sekarang gimana nih Dil? Musik di situasi pandemi ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin apa bedanya, biar lebih spesifik lagi. Aktivitas Fadil sebelum bermusik sebelum pandemi dan setelah pandemi. Yang jelas lebih berkurang gitu. Kayak job pertama berkurang. Kayak job-job di kafe atau di acara-acara wedding dan lain sebagainya gitu, itu berkurang banget gitu. Hampir yang dulu 1 bulan tuh cuman kosong berapa hari misalkan ya, tanggal tuh, sekarang tuh yang ngisi cuman 4 misalkan. Dalam 1 bulan. Dulu semuanya hitam ya kan. Ya enggak semuanya, ada beberapa yang kosong gitu. Oke, sebulan 30 hari nih. Dulu yang hitam dulu itu sebelum 2019 berarti kan. Iya. Berarti yang hitam ada 20 hari lah ya kan. Yang merah 10. Iya. Kalau sekarang berarti? Kalau sekarang yang paling yang hitam yang ada jadwal cuma 4. Wah serius dia? Serius 4. Itu perbandingannya jauh banget. Jauh banget, makanya ya kan banyak ya di berita-berita juga kayak seniman-seniman kayak paguyuban apa gitu kan, banyak yang ngakuin demo kayak tukang son atau panggung dan segala macam kan. Ya karena memang kerasa banget dampaknya ketika ya mereka kehilangan job itu gitu.
Jadi benar-benar kehilangan banget gitu. Termasuk sama ya pemusiknya juga gitu. Gitu. Karena memang cari duitnya dari jasa pentas ya kan. Dari situ memang. Dari perform. Dari perform. Dan untuk mengakali itu kan dulu sempat ya mau gimana ya, karena pandemi gitu, nggak ada kegiatan segala macam di rumah pun ya kita harus tetap produktif gitu. Sempet punya lagu waktu itu udah direkam juga beberapa ini, udah tinggal tag vokal doang, tinggal mixing mastering. Betul. akhirnya nggak dikeluarin, tapi saya jual lagunya. Lagu dijual. Lagunya dan dijual. laku Dan itu awal-awal untuk pandemi. industri, untuk label. Enggak, waktu itu karena kita di kampung ya, peminatnya juga ya cuman sebatas orang-orang yang sedikit mengerti lah gitu. Untuk ini mungkin ya, konten YouTube apa Bisa gitu ya. Kebetulan kemarin yang belinya itu emang dia punya band. Dia punya band. Dan ya saya band asal Belanakan berarti. Asal Belanakan juga gitu. Terus saya nawarin gitu. Ini punya lagu nih udah direkam segala macam, mau dijual gitu. Udah kayak dagang bala-bala sekarang. Iya, ya. itu Seniman, saking apa coba? Musisi ya. Itu saking gak ada job. Miris banget ya. Itu lagu sebenarnya kalau misalkan dijual secara profesional ya nyampe 3 sampai 5 juta. Ya iyalah. Kemarin bikin lagu. Dan itu udah direkam, udah tinggal. Bikin lagu tuh nggak gampang, cuy. Susah banget. Dan kemarin dijual cuma berapa? 500.000, Pak. Yang bener Dil. 500.000 dijual. Bohong, itu pun ditawar. Bohong. Bener. 500.000 masih ditawar, Dil. Yang bener itu Dil. ditawar, bener. Wah, 500.000 ditawar. Jadi 400 berapa gitu. Pokoknya sekitar 400 ribuan lah. 500 tuh udah murah banget. Iya. Kalau buat hitungan. Ya iyalah. Kalau misalkan 500.000 tuh kita ngitung buat kayak biaya produksi recordingnya, rekaman tuh udah sampai 1 juta lebih. Kalau secara profesional ya. Ya gini aja lah, untuk ide pun itu udah nggak masuk harga segitu. Untuk ide lagunya itu udah nggak masuk. Kalau untuk yang profesional ya kan, Fadil hitungannya udah profesional kalau kata saya, karena ya udah juara 1 lomba cipta lagu pariwisata 2019. Ya, tapi itu nggak menjamin Pak sebenarnya. Setelah saya mengalami kemarin juara gitu, sedikit cerita juga. Loh kok bisa? Iya, itu bukan jadi apa ya, bukan jadi jaminan gitu. Toh pada harusnya kan jadi jaminan, Dil. Harusnya kan. Ternyata pada kenyataannya setelah saya kemarin juara 1 pun dari pihak penyelenggaranya pun kurang apresiasi, Pak. Dari Disparporanya. Iya. Boleh diceritain nggak? Boleh ceritain. Tadi udah disebutin ya Disparpora. Ceritain aja. Jadi itu kan ceritanya gini. Jadi ada lomba cipta lagu pariwisata. Betul. Oke lah, langsung ya ketika itu, pariwisata nih, nama baik Subang, pariwisata Subang ya. Jadi singkat cerita tuh kebetulan kan produksinya kan di Bandung ya. Di Bandung. Dan waktu itu emang persyaratannya lumayan banyak, kayak ngumpulin notasi, kayak semualah notasi, lirik segala macam. Cuman pada waktu itu saya melihat ada sesuatu yang menurut saya secara profesional ada yang kurang gitu. Betul. Jadi pada waktu itu yang saya kirimin tuh cuman audionya doang. Yang dikirim ke panitia nih. Ke panitia. Aduh. Jadi hanya audio doang gitu, tidak ada notasi, lirik segala macam gitu. Karena waktu itu mikirnya ya udah lihat aja nanti gitu. Karena kan kalau misalkan ngomongin lirik, notasi segala macam itu kan udah masuknya kayak ya hak cipta. Maksudnya itu kan masih punya produk saya gitu. Betul. Masih jadi apa sih namanya? Hak intelektual. Iya. Jadi kecuali memang secara tertulisnya bahwa nanti ketika kamu menang, lagu ini milik dinas. Ya, betul. Akan dipopulerkan oleh dinas. Betul. Atau dibuat video klipnya oleh dinas. Dan royaltinya dapat segini misalkan. Ya, istilahnya dibeli sama dinas. Dibeli. Dan pada kenyataannya waktu itu sampai akhirnya kebetulan juara 1. Betul. Juara 1 dan bukan kebetulan dong juara 1. Iya, juara 1. Aduh, itu ada jurinya, ada panitianya. Dan itu piala langsung dari Pak Bupati ya. Piala Bupati itu waktu itu. Iya, udah Haji Ruhimat. Udah Haji Ruhimat. Yang kebetulan waktu itu yang nyerahinnya bukan Pak Haji kan lagi sakit. Iya. Nah, kaget dong waktu itu Pak. Jadi karena pertama kurang jelas dari peraturan. Betul. Kedua, jadi hadiahnya.
hadiahnya nih. Dulu jujur ya, waktu itu berharapnya dapat duit. Oke, Iya. semakin menarik. Minimal 3 juta atau berapa. 3 juta minimal nih. Karena waktu kan? itu gini, karena Gimana? banyak lomba kayak lomba batik Subang, Batik Subang. logo Subang. Banyak tuh ada di apa sih? Dalam rangkaian HUT ya kan? Kalau nggak salah HUT, kalau Iya nggak kan? salah, iya. Ya, pasti tuh biasanya gitu. Di Pemda kalau nggak salah. Di Pemda. Terus gimana lagi nih? Dan itu ketika diumumin kayak lomba batik apa tuh hadiah 3 juta. 3 juta semua nih, ya Juara kan? satu teh, 3 Betul. juta, 2,5, berapa Ah. juta gitu. Terakhir lah lomba cipta lagu. Das panggil. Juara 1 Ipa Dila Halim. Lagunya ditayangin juga kan, sampelnya sedikit tuh. Oke. Dan ketika Sama video klipnya juga kalau nggak salah ya kan? video klipnya belum ada kan. Oh, belum ada, Belum baru ada. lagu doang Belum ya. la- baru Puterin lagu ya kan? doang, Deng 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 puterin. deng gitu kan. Ya seneng lah orang naik Oh kan. iya, tema lagu ya Iya. kan? Jujujus. Pas di atas panggung Juara 1, Juara 1. Fadilah Halim dari Belanakan. juara Mendapatkan. 1 mendapatkan mug dari salah satu bank. Dari salah satu bank Terus buku juga, dan buku piagam penghargaan dan TV LED, Pak. dan TV LED. Ini merek apa? Merek Asatron. Merek Asatron. Asatron, Pak, waktu itu. Kirain saya LG, Panasonic, Iya. atau Polytron ya kan. Terus langsung di searching kan Yoi, Asatronnya yoi, itu yoi. harga dan buatan mana. Pas dilihat Seketika itu juga langsung setika itu di-searching. juga. Jadi pas Di atas panggung langsung searching tuh. ya atas panggung masih bingung-bingung, masih bingung-bingung kan. Bingung ya, bingung. Setelah turun dilihat harganya 1.200.000. 1.200.000 Harga TV-nya. Mungkin mugnya yang 5 juta. Terus produksian pada larang gitu. Jadi lokal. Oke. Nah, terus mikir gini kan, oke lah. Waktu itu kan langsung ya udah terima aja dulu. Ikhlas ya. Terus bilang kan sama dari orang dinas, "Bu, kok dapatnya TV?" gitu bilang. Konfirmasi nih. Konfirmasi. Yoi. Terus dari pihak itu bilang, "Ah ya udah, tinggal dijual aja." Dia bilangnya gitu. Ah. Oh, gampang banget. Dia bilang udah tinggal jual aja. Sekarang mikir TV ini dijual laku berapa gitu kan, kalau misalkan dijual kan nggak akan harga sama. Betul. Dan itu pun harganya 1 jutaan. 1 juta ya. Saya mikir, ya. 1 juta mah buat biaya produksinya aja udah habis. Biaya produksinya Produksi berapa? musiknya ya sih hampir dari 1 jutaan. 1 juta. Kalau semua gitu ya. Kalau misalkan. Iya, iya. Itu Lebih pun, apa kurang apa pas? lebih. Itu pun karena di teman, studio teman. Dan itu bukan profesional. Kalau profesional bisa sampai 3 jutaan. Iya sebenarnya. sih. Mixing iya, master. iya. Pernah saya juga ya amatiran lah mixing mastering Iya, ke orang gitu ya. Itu lumayan loh. Amatiran aja 1 juta emang nyampe. Apalagi yang lagu bagus kayak gitu kan. Makanya kemarin ya bilang sempat langsung di-update kan itu. Ini kok di sosial media, Di Facebook, di Instagram waktu itu. Instagram. Terus Ambil gimana, foto-foto gimana? TV-nya Yoi, gitu. yoi. Captionnya, "Oh kok ini juaranya kayak lomba Agustusan gitu." gitu. Emang Sedangkan iya sih. sekelas dinas gitu ya. Emang iya. Iya, sekelas dinas gitu kan. Pemda lah gitu. Maksudnya Maksudnya ada yang respon nggak postingannya? ya nggak ada, mungkin karena nggak tahu. Karena followernya Iya, dikit. follow sedikit. Saya bukan selebgram. soalnya. Yoi. Aduh. Coba kalau di up-nya sama Lambe Turah. Nah, langsung ya. Nah, jadi intinya dari kejadian kemarin itu adalah ya kurangnya ternyata musik gitu ya. Yoi. Jadi di bidang musik tuh tingkat apresiasinya masih kurang untuk di Subang. Oke, itu yang pertama berarti kan. Mungkin kalau misalkan Bisa orang- dilihat dari hadiah tadi. dari hadiah tadi. Ah. Dan mungkin nggak tahu ya kalau misalkan kayak orang-orang yang senior saya mungkin atau tidak sepaham ya silakan, karena itu yang saya alami gitu kan. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi mah santai iya, aja santai dia. aja gitu. Karena kan Anda sendiri yang mengalami. Iya, Nggak jadi ngomongin orang lain juga. Secara kesimpulan bahwa tingkat apresiasi musik di Subang itu masih kurang gitu. Begitu. Take a deep breath. Tapi itu 2019 udah lama. Ya, wah lama. Excuse me. That's only 2 years ago. Baru 2 tahun yang lalu ya. 2021 ya. Iyo, nggak terlalu lama itu. Dan setelah itu mungkin gini ya. Mohon maaf, motong nih. ya, Del. siap. Mungkin gini, kenapa kamu kecewa? Karena melihat lomba-lomba selain cipta lagu Iya. itu hadiahnya besar, Hadiahnya lebih besar. dari 2 juta gitu ya. 2 juta. Gitu mungkin ya. Iya benar. Dan itu pun
karena ada nominal gitu. Maksudnya bukannya tidak mensyukuri hadiah yang dapat ini itu, bukan. Iya. Baik, jadi begitu ya pesan untuk dinas-dinas yang mengadakan lomba. Ya, pesannya untuk panitia penyelenggara yang logis ngasih hadiah atau apresiasi betul, bagi betul. orang-orang yang sudah susah payah membuat karya terbaik untuk lomba itu. Ya mudah-mudahan di masa depan nggak terjadi lagi lah. Ya harusnya enggak karena apalagi kan nih ngomongin lombanya itu bukan lomba ecek-ecek, Pak. Maksudnya sekelas dinas, otomatis kan anggarannya juga pasti besar. Kabupaten Subang loh, bawa nama Kabupaten Subang. Dan yang dibuat itu lomba pariwisata. Dan itu yang nantinya pasti suatu saat bakal dipakai buat pariwisata juga. That's gitu. right. Kayak backsound kayak gitu kan pasti dipakai. Exactly, betul. Ya makanya dari situ kenapa saya tidak mengirimkan liriknya, notasinya, apa segala macam karena tidak ada kejelasan. Akhirnya tidak dikirim. Tidak dikirim, hanya audio itu. Ya karena nggak jelas gitu. Ya karena tadi ngomonginnya ya profesional, hak cipta segala macam. Berarti nggak ada kelanjutan lagi. Gak udah ada aja kelanjutan. gitu kita Udah. putus aja udah gitu. Udah nggak ada kelanjutan. Aman lah ya. Kalau gitu. Soalnya hak intelektualnya masih ada di Iya, itu masih Kang ada hak Fadil. di saya. Oke, next. Ini yang paling seru kayaknya ya. Saya minum dulu ya. Bebas. Ini Minum dari aja. Mantap Jiwa.